Iskandar Fitriasari, NPM saya 2259201022. Saya dari kelas 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah dikerjakan sama kelompok saya, yaitu kelompok 6. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan jurnal yang digunakan dalam pembuatan tugas ini, yaitu sebelumnya saya mengambil jurnal ini di Google Scholar ya teman-teman. Di sini ada judulnya dari jurnal ini, Rancangan Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan pada Smartphone Android menggunakan metode forward chaining. Sebelumnya forward chaining apa sih gitu ya? Di sini forward chaining adalah strategi penalaran atau inferensi dalam sistem pakar yang memulai proses dari fakta-fakta yang diketahui dan kemudian menggunakan aturan-aturan atau rules untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya, di sini terdapat pendahuluan. Pemakaian smartphone yang berlebihan mengakibatkan masa pakai benda tersebut menurun, sehingga performa yang dihasilkan juga tidak akan maksimal. Selain itu, pemakaian penurunan performa juga dapat terjadi karena kerusakan pada smartphone itu sendiri, sehingga pengguna memutuskan untuk mencari seorang teknisi yang belum cukup komponen untuk memperbaiki smartphone tersebut. Hasilnya, smartphone yang diperbaiki oleh seorang teknisi yang belum kompeten tersebut tidak maksimal dan hanya bertahan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat memberikan solusi permasalahan kerusakan pada smartphone tersebut. Di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah studi kasus, yaitu merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi, untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ini ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan wawancara dan observasi yang penulis lakukan pada PT Pipo Mobile Indonesia, adapun hasil yang didapat dari cara pakar mendiagnosa kerusakan smartphone yaitu menerima smartphone pengguna yang rusak, melakukan pengecekan kondisi fisik dan software smartphone pengguna. Jika sudah dilakukan pengecekan, maka pakar akan menyimpulkan dari beberapa gejala yang ada dengan keilmuan yang mereka miliki. Nah, ini ada data yang digunakan untuk penelitian. Dapatkan dari seorang senior report teknisi PT Pipo Mobile Indonesia dan beberapa pengguna smartphone yang mengalami kerusakan. Data ini didapatkan melalui proses knowledge acquisition, diantaranya adalah 12 jenis kerusakan smartphone yang sering terjadi dalam 28 gejala yang menyertainya. Sebelumnya di sini kita bisa lihat banyak sekali gejala-gejala yang sering dialami pengguna-pengguna smartphone. Tapi kali ini di tugas ini kelompok saya menggunakan 3 gejala, yaitu yang pertama baterai cepat habis, tampilan layar LCD bergaris, dan ruang penyimpanan selalu penuh. Mungkin untuk jurnal hanya itu yang bisa saya jelaskan ya teman-teman. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang websitenya. Sekian, terima kasih. Baik, saya Dia Solani Fahda, NPM 2259201029. Di sini saya ingin melanjutkan tentang website ini. Saya akan menjelaskan tentang website ini, yaitu kita menggunakan VivoZone ini ya, smartphone-nya. Jadi VivoZone ini slogannya dunia pintar di ujung jari. VivoZone merupakan sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan pada smartphone dengan menggunakan metode forward chaining. Website ini dapat memudahkan para teknisi dalam mengetahui kerusakan-kerusakan pada smartphone Android, serta memberikan solusi mengenai tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi sebelumnya kita ke halaman admin dulu, jadi kita menambahkan kerusakan-kerusakan apa yang ingin kita tambahkan. Masuk. Nah, di sini kerusakannya ada apa aja. Yang pertama itu kan jenis smartphone-nya Android ya. Kita tambahkan data.
ID kerusakannya G003. Nama kerusakannya itu di jurnal tadi itu ada yang ketiga itu baterai cepat habis. Baterai cepat habis. Jenis smartphone-nya Android. Caranya matikan aplikasi yang tidak penting karena itu dapat menghambat baterai yang cepat habis. Ini tipe baterai. Matikan aplikasi yang tidak penting. Nah, simpan. Oke. Nah, ciri kerusakannya tadi sistem operasinya Android ya. Tambahkan data ID tadi tuh G003. Ciri kerusakannya baterai cepat habis. Baterai cepat habis. Jenis smartphone-nya Android. Simpan. Oke. Basis pengetahuannya, sistem operasinya pilih juga Android. Tambahkan data jenis smartphone-nya Android. Daftar kerusakannya misalkan ini ya, LCD bergaris. LCD bergaris berarti ciri kerusakannya yaitu LCD bergaris. Jadi simpan. Oke. Kita ke halaman utama. Kita ke diagnosa ke ciri-ciri kerusakan. Ke diagnosa kerusakan. Jadi kalau ada customer, misalkan namanya dia, brand modelnya itu Vivo Y20s. Ini dia satu ya, karena tadi udah mencoba. Emailnya 23456. Sistem operasinya Android ya. Terus ciri-ciri kerusakannya apakah tadi tuh kita misalkan baterai cepat habis, terus LCD bergaris, HP cepat panas. Anjir, yang baterai cepat habis itu nggak ada link YouTube-nya yuk. Dikat dulu. Ulang guys, ulang. Pokoknya ini ada gue ngomong. Iya, gue lupa nggak masukin. Dia jam 1 ya dia bangun dia. Iya. Kita lupa guys, bentar dulu guys. Yuk tolong ini cut ya nanti. Ciri-ciri kerusakan. Kerusakan. Bentar dulu guys. Ini nih, nama kerusakannya baterai cepat habis. Matikan aplikasi yang tidak penting. Nah, di diagnosa kerusakan ini kita ada customer, misalkan dia satu karena tadi sudah ya. Oh, ini 23456 Android. Ciri-ciri kerusakannya LCD bergaris, HP cepat panas. Cek kerusakannya, coba. Nanti itu, nah di sini. Terus silakan cek diagnosa pada tabel di bawah. Diagnosa. Nah, di sini nih, diagnosa kerusakan. Nah, berikut adalah spare part yang harus diganti atau tindakan perbaikan yang harus dilakukan untuk memperbaiki kerusakan. Nanti
Ini nama-nama kerusakannya yang pertama itu HP cepat panas katanya, yang kedua LCD bergaris, sistem operasinya Android. Ya, ini di HP cepat panas ini ada detailnya. Nah, ciri-ciri cara mengatasinya kalau HP-nya cepat panas, tutup aplikasi yang berjalan di latar belakang. Nah, terus yang kedua itu ada LCD bergaris. Coba kita detailnya itu seperti apa. Ciri-ciri kerusakannya itu kan LCD-nya bergaris. Nah, cara mengatasinya ganti LCD jika tetap bergaris kan ya. Nah, ini untuk link YouTube-nya jika masih terjadi rusak gitu, kita bisa lihat tutorialnya di sini di link YouTube ini. Nah, kalau kita ingin menambahkan lagi, coba kita tambahkan lagi ya di admin. Nah, di sini. Ntar dulu. Admin. Karena kan, nah ini. Jadi di ini tabel history customer-nya nih. Coba kita lagi ya. Jenis smartphone-nya Android. Tambah data. G004. Nama kerusakannya penyimpanan cepat penuh. Penyimpanan penuh. Penyimpanan cepat penuh. Jenis smartphone-nya Android. Cara mengatasinya, nah, hapus, change, dan file sampah secara berkala. Simpan. Cara mengatasinya ya. Untuk link YouTube-nya, link YouTube. Ntar dulu yung, nanti cut. Nah, ini untuk link YouTube-nya kita simpan. Oke. Ciri-ciri kerusakan. Ini Android juga, tambahkan data. Tadi ID kerusakan itu, ID ciri kerusakan G G004. Ciri kerusakan penyimpanan 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 cepat penuh. Cepat penuh. Android simpan. Oke. Basis pengetahuannya Android, tambahkan data lagi. Pilih Android. Pilih kerusakannya tadi penyimpanan cepat penuh. Ciri kerusakannya simpan. Nah, kita ke halaman utama. Jika ada customer yang mendiagnosa kerusakannya, ada yang penyimpanan cepat penuh. Nah, ini Alika. Info juga. Nah, ini 3, 4, 5, 6, 7. Sistem operasinya Android. Ciri-ciri kerusakannya itu karena penyimpanannya penuh, LCD bergaris, sampai cepat panas. Coba cek kerusakan. Nah, ini. Jadi kalau penyimpanan yang cepat penuh, kita bisa detailnya itu cara mengatasinya kita harus hapus, change, dan file sampah secara berkala. Terus ini juga ada tutorialnya di YouTube, jadi bisa dilihat. Uh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Nabila Fitri, NPM 2259201030. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari Bapak Yudi, yaitu sistem pakar, tugas TS. Saya akan melanjutkan pada bagian 3 yang sebelumnya telah dilanjutkan oleh Dia Sulani Fada. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan pada websitenya. Di sini di foldernya terdapat file aset, ada CSS, style CSS-nya. Berikut ini adalah codingannya.
untuk tampilannya. Lalu di sini ada JSON-nya, ada jQuery min.js-nya, npm.js-nya, sama validator JS-nya. Ini untuk codingannya. Lalu di sini ada font awesome. Lalu di sini ada folder image untuk logonya. Ini kita pakai foto ini. Lalu di sini ada indeks HTML-nya. Lalu ada submit diagnosanya. Ini lalu ada basis pengetahuannya. Ini codingannya. Ada about PHP. Ini untuk codingannya untuk di file about. Lalu ada delete basis pengetahuan. Lalu ada delete gejala. Ada edit gejala. Lalu ada input gejala PHP. Ini. Lalu ada application HTML-nya. Ini untuk application HTML-nya, codingannya. Selanjutnya ada basis pengetahuan PHP-nya. Ini. Lalu ada Bitnami CSS-nya. Bootstrap. Ini untuk cek loginnya, PHP-nya. Lalu ada cek PHP-nya. Lalu di sini ada daftar kerusakan PHP-nya. Ini. Selanjutnya di sini ada dashboard CSS-nya. Ini untuk codingannya. Ini untuk JSON-nya, dashboard-nya. Ini untuk database-nya, SQL. Lalu ini ada delete history PHP-nya, delete kerusakan, detail kerusakan. Ini detail kerusakan satunya. Lalu ada diagnosa PHP-nya. Lalu di sini ada lagi. Di sini ada diagnosa, gejala, hasil diagnosa, history, lalu di sini ada home adminnya. Ini untuk codingannya. Lalu ada ID kerusakan, indeks HTML-nya, lalu input kerusakan. Ini codingannya, lalu ini ada kerusakan PHP-nya. Ini untuk koneksinya. Ini untuk login HTML-nya. Login HTML. Lalu ada logoutnya, untuk logoutnya. Ini untuk salah loginnya. Lalu ada untuk session.php-nya, koneksi PHP include-nya, terus login user. Ini style CSS-nya. Submit PHP, tes PHP,
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.